Baik, nih Rewon, interview kali ini saya bersama seorang sahabat, seorang teman. Dia itu adalah pemain gitar, arranger, YouTuber sekarang, karena punya channel tentang gitar, dan beliau adalah seorang gitar instruktur. Inilah sahabat saya, Doni Daswara. Oke, dan kabar Ron? Baik. Wah, kini Mbak apa dong kok? sama umum. Doni, kan Lolot, bagaimana Lolot perkembangannya? Lolot sudah album yang ke-9. 9. Ya, album 9. Untuk perkembangannya lancar. Ya. Lancar ya. Dan kami baru saja mendapatkan anugerah musik Bali dalam kategori album terbaik dan kelompok musik terbaik untuk. Woi, memang gitaris terbaik siapa? Saya nggak salah. Tapi udah Pak Dian kayak gitaris terbaik. Saja. Memang beliau adalah gitaris terbaik di Bali. Memang banyak yang mengakui, dan karya-karyanya sudah 9 album ya Dan ya. Ya. Apa album terakhir judulnya? Semeton Bali. Semeton Bali. Ya, dan berapa lama proses penggarapan? Sebenarnya album itu proses penggarapannya tidak lama untuk proses di studio. Tapi mungkin ngumpulin lagunya lumayan lah, berbulan-bulan ngumpulin lagu ya. Ya. Tapi waktu proses rekamannya cuma 2 bulan. Kita recording sebulan di antara kesibukan manggung, dan habis itu mixing, mastering, dan produksi ini. Dan semua itu ditangani oleh Doni untuk recordingnya. Ya, di studio ini. Studio ini. Ya. Dan memang mixing, mastering Ya. sendiri. Ya. Dan beliau ini adalah sound engineer juga. Ya, apa-apa. Dan memang sangat mumpuni di bidang. Dan Ya. di album Lolot terakhir ini mungkin banyak teknik bermain gitar yang memang luar biasa. Doni harus keluarkan berapa lama prosesnya, dan kalau satu lagu untuk kebetulan nih proses menggarap satu lagu di album terakhir ini, per lagunya nggak terlalu lama ya, karena satu, kita tuh sudah saling tahu ya, jadi karena udah album bulan kan udah tahu. Mungkin Debawa ngasih intro gini, Don coba dikembangkan, udah tahu udah kemana larinya gitu. Ya. Mungkin tinggal interlude-nya aja mungkin ya. Interlude melodi gitarnya. Tingkat kesulitan. Ya, sebenarnya sih kesulitannya tuh letaknya pada gimana membuat solo gitar yang enak didengar, itu aja sih. Ya, jadi nggak yang sekedar tidak hanya sekedar ngeradak gitu ya, mungkin enak dengar dan ada sesuatu yang bisa dipelajari dari itu, gitu ya sih. Artinya harus ada edukasi ya untuk dengar juga. Ya, contoh itu kalau kita harmoni itu jelas, G, D, E minor, C, gimana melodi D, nada G untuk pindah ke D itu gimana, jadi jelas, nggak yang kayak orang jamming gitu loh, spontanitas itu enggak. Tapi Doni sadar nggak bahwasanya melodi yang Doni mainkan di album Lolot itu sering dipakai acuan untuk bermain gitar, belajar gitar? Sadaran itu setelah sekian lama saya buat, karena banyak sih saya belajar akhirnya, ternyata saya banyak yang ini gitu dipakai acuan gitu. Akhirnya mulai saat itu saya lebih semangat lagi untuk membuat melodi atau gitar-gitaran yang berguna bagi teman-teman gitu. Masyarakat. Iya. Gitu. Saya ngawak gitu maksudnya. Saya ngawak gitu. Jadi memang sebenarnya pada saat pembuatan album itu memang harus kita agak serius di tengah kesibukan tour ya. Ya. Harus begitu, karena album itu kan akan didengar sepanjang masa. Ya nggak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu. Mungkin moodnya yang harus tetap, apalagi kita namanya album ke-9, berarti kedewasaan kita bermusik itu harus sesuai dengan 9 itu, yang ke-9 itu gimana, jadi nggak balik lagi kayak baru-baru gitu loh. Ya entah dari soundnya ya gitu. Jadi itu si beban sampai secara
secara psikis harus dipikirkan juga harus seperti itu. Benar, harus. Semua teman-teman memikirkan itu kan juga. Tidur yang bagus, istirahat yang cukup, gitu. Asik gitu. Terus yang menurut Doni Totono, kalau di Bali pemain gitar itu kan banyak dong. Anak sekarang mungkin banyak dan mungkin anaknya Doni juga sendiri main gitar. Mulai arah ke sana. Kalau menurut Doni bagaimana sih di era ketimbang era pindah dan belajar gitar gitu? Gini, yang membedakan dulu sama sekarang tuh adalah kita gampang mendapat informasi tentang gimana belajar karena udah ada YouTube, banyak guru-guru freelance, sama alat juga banyak alat-alat bagus dan banyak orang yang mampu untuk membelinya gitu. Alat musik maksudnya gitar. Nah di situ sebenarnya letak susahnya dibandingkan dulu, karena dulu tuh kita perlu perjuangan, akhirnya kita punya semangat untuk belajar tuh lebih tinggi karena berjuang itu perjuangan itu lebih berat. Sekarang gampang kadang belum selesai ini udah pindah karena ada bagus itu loh. Jadi kayak udah bisa apa, padahal belum bisa sekali sudah ada pelajaran baru. Saya pindah lagi belajar itu. Itu yang kadang-kadang kalau zaman sekarang tuh. Jadi kalau saya sih kuncinya jangan harus selesaikan apa yang kamu pelajari sampai dapat ilmu dari sana, baru pindah ke ilmu berikutnya. Next. Baik, seorang Doni Lesmana, apa sih kegiatannya selain bermain di Lolot? Ada dari PNS mirip. Nah, kegiatan saya tuh nggak jauh-jauh dari musik sih. Saya ngeband sama Lolot. Saya ada project ini buat aransemen musik. Beberapa teman memberi kadang project buatin musiknya ini gitu. Ada orang kerja di mana di bank, dia buat ini, buat tema lagu apa, apalagi biasanya kalau yang ada nuansa rocknya pasti ke saya. Pastilah. Gitu. Jadi itu bagian dari apresiasi masyarakat terhadap hasil karya Indonesia. Iya. Itu aja sih ini ya. Dan ngempu. Ngempu. Karena dari Malian. Serimpun. Terus kalau misalnya gitar, berapa gitar udah punya Don? Saya aja lupa sekarang berapa gitar. Gini, gitar yang saya punya sekarang lumayan sih, tapi sekitar 10 kayaknya. 10 gitar? Iya, 10 gitar. Cuma saya memang tidak berencana dan berniat untuk menjadi kolektor gitar, karena yang semua gitar yang saya punya itu memang saya pakai. Jadi saya nggak beli yang itu ya memang pengguna ya saya pakai semua. Jadi mungkin yang 10 tuh beda-beda memang ya tipe. Tapi ada satu yang merek yang saya suka, yang memang gitar tuh all around. Saya beli beberapa karena warnanya bagus-bagus, jadi ada beberapa warna saya punya. Tapi kalau merek gitar apa yang Doni paling favorit memang? Ini dia, Paul Smith namanya, PRS gitar. Ya awas ya. Lo nggak salah beli sih udah. Nah, ini kebetulan ada kesempatan untuk beli. Ini memang gitar impian dari sejak dulu waktu zamannya Lolot baru-baru itu. Waktu saya tuh masih pakai gitar Ibanez dulu. Ibanez. Ya, Ibanez itu kan 24 fretnya. Karena banyak lagu Lolot yang di fret kedua-dua bending gitu, jadi harus punya 24 fret dia. Iya. Jadi lebih gampang. Ya, aksesnya. Nah, kebetulan waktu Ibanez itu saya pakai nyaman. Tapi di saat itu ada kebetulan waktu itu ada band Linkin Park dan Hubestang itu pakai gitar PRS nih. Kayaknya lebih keren dari Ibanez. Cuma waktu itu harganya wah gila. Ya kebetulan sekarang sudah ada kesempatan untuk membeli akhirnya. Karena ini PRS ini memang dari luar itu apa namanya? Apanya? Memang build up ya? Ya PRS. Kalau PRS nih saya nggak ada di endorse. Ya. PRS ini ada yang seri USA dan ada seri hematnya PRS SE namanya. SE. Dia tuh ada yang Korea dan sekarang katanya ada yang Indonesia. Ya, tapi lumayan kok juga yang seri SE itu, karena waktu dulu di album ketiga Lolot
kebetulan Pergina punya yang seri SE. Yang seri SE. Saya pakai itu rekaman di beberapa lagu di album Meong Garong tuh bagus kok hasilnya. Bagus hasilnya. Jadi maksudnya harga gitar tuh tidak menjamin harus mahal loh. Yang hemat pun yang di sekitar 5 juta 7 juta tuh udah cukup. Tapi sebenarnya inti dari proses permainan gitar adalah skill ya, Don? Ya, skill proses main gitar tuh gini. Main gitar tuh sebenarnya perlu latihan kan, jelas ya, latihan. Karena main gitar tuh ada senam jari, jari yang dipakai, dan rasa dan teori. Teori itu yang ada not gimana gitu. Nah itu aja yang kita harus latih. Kalau memang pingin supaya jari kita bagus, lincah, ya nyarian, senam jari. Pingin kita feel-nya bagus, feel tuh kayak orang ngeblues tuh bendingnya pas, nadanya enak, vibratonya, yaitu latihan feel. Ya latihan kayak jamming itu dah. Sama kita harus latihan teori juga, karena supaya tahu kita membatasi di mana-mana aja kita bisa, kayak kunci G di mana aja nadanya. Itu harus kita pelajari juga kan, nggak boleh ngawur gitu. Tapi kalau Doni latihan gitar 1 hari berapa jam? Beda kalau waktu pertama kali saya memulai main gitar mungkin seharian ya, karena belum berkeluarga atau nggak banyak ada kegiatan lain. Wah, udah ada waktu ya singkat sampai begadang-begadang. Kalau sekarang mungkin hanya apa yang saya perlukan aja. Keperluannya. Ya, jadi lagi suka sama ini atau lagi project pakai teknik ini, pakai tapping gitu. Saya pelajari deh. Lagi gitu atau itu aja sih. Yang seperlunya aja. Tapi setidaknya sehari itu dapat lah. Dapat ya. Dapat lah. Baik, Don. Gitaris favorit Doni siapa, Don? Favorit yang di luar nggak ada sih sebenarnya. Banyak karena dari si A saya ambil ininya, si B sebenarnya. Contoh nih, saya suka sama ada namanya Paul Gilbert, namanya gitarisnya Blizzard Big ya. Saya suka detailnya bermain sama on tempo. Kalau blues saya suka sama Andy Timmons karena feel-nya gitu. Jadi nggak satu patok, karena ya namanya manusia kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mencari kelebihan. Iya gitu, apa yang saya bisa ambil. Terus kalau Doni harapan ke depan untuk gitaris muda di Bali, kalau ngajin apa sih? Mau mengajar atau bagaimana, dan atau masih mengajar? Oh sekarang lagi break mengajar karena belum ada yang cocok untuk, belum ada waktu juga ya, waktu yang cocok untuk kesibukan. Tapi saya rencananya pingin buat komunitas gitar di Bali ini. Jadi ajak teman-teman yang suka gitar untuk bermain gitar, tapi fun gitu loh. Kadang-kadang saya nggak suka ngeliat orang main gitar tuh malah beban. Main gitar tuh karena ngapalin sesuatu tuh jadi kayak orang gimana. Saya pingin gitar tuh fun, main gitar ya asik. Itu mungkin komunitas kayak gitu. Jadi harapan Doni untuk membuat komunitas itu kedepannya untuk apa dah? Ya supaya kalau untuk generasi muda ada bilang di Bali khususnya supaya lebih ke arah yang positif dan mereka juga bisa mengerti musik dengan enak gitu loh. Ada soalnya saya lihat orang musik tuh terlalu dibuat-buat, berpikir dibuat-buat. Iya, pokoknya dia belajar musik tuh malah dia bingung gitu. Kalau saya punya trik, saya beberapa bermain musik, belajar musik dengan happy gitu. Ya, jadi langsung kita ya. Gitu. Jadi kalau Doni Doni ini punya channel YouTube. Ya. Itu channel itu seperti apa, Don? Channel gitarnya? Channel gitar itu sebenarnya awalnya hanya untuk demoin melodinya Lolot aja, karena ada beberapa minta beli Lolong gini beli, supaya nggak di konser dia ngeliat, supaya ada dia tonton di YouTube juga. Akhirnya saya buat pertama sekitar 3 tahun lalu, sekedar aja pakai HP upload di ini, tapi tetap monetize tetap. Akhirnya akhir tahun kemarin
kamu ada loh, ini ada penghasilan gitu. Oh ternyata lumayan juga ya. Akhirnya saya buat dari sejak itu akhir tahun kemarin yang lebih bagus lah dengan kamera yang ini saya coba gitu. Tapi untuk kemarin waktu Februari kebetulan Lolot tuh 1 bulan tuh ada 9 atau 10 kali konser, agak sibuk. Satu minggu tuh udah 2-3 kali gigs, agak tersendat. Nah untuk sekarang Maret kemungkinan agak gimana, ada waktu akan saya lanjutin dengan demo-demo gitar. Jadi itu hanya sekedar mereview melodi di album Lolot semua. Iya, yang kemarin iya. Cuma rencana kedepannya karena banyak masukan juga yang di kolom komentar itu, selain mereview juga cara setting efek gitar gitu. Rencana saya gitu. Ya, apalagi kalau ada yang mau minjemin efek gitar yang memang banyak orang punya kan, kadang alat saya beda sama yang kebanyakan yang punya. Coba pinjemin ke saya coba untuk efek, saya buat setting efeknya, saya coba buatin videonya gitu. Jadi lebih dekat dengan Dodi Lesmana itu adalah, bagi saya adalah pemain gitar favorit saya. Kan kebetulan sahabat saya, pokoknya tiang paling demennya aja main gitar. Dan main di besi satu gitar untuk lipat balik remote. Lagu apa nih? Lagu Lolot? Lagu Lolot. Oke. Ini salah satu melodi di lagu Lolot yang banyak orang suka katanya. Jadi katanya dipakai. Katanya. Kan banyak dipakai acuan untuk mereka latihan penjarian. Nah, ini melodi dari album pertama Lolot yang judulnya Karmandi. Ya. Ada mes sama tidak bisa gitu ya itu saya ini latihan saya ada mes sama ya segitu. Apa ya, dari album pertama memang katanya sih lumayan, karena album pertama tuh kalau tak bahas aja bahas album pertama tuh sampai 70.000 ya 70.000 keping kaset yang laku, kopi. Nah waktu itu kenapa laku, karena itu udah dibilang musiknya bagus dan lagunya musiknya juga benar, karena waktu itu kan lagu Bali belum ada musik rock gitu, ada live band ya jadi disukain musiknya yang begitu rock gitu. Tapi di album Gumine Mangkin ya sudah itu album pertama ya. Don, harapan ke depan untuk industri musik Bali harus bagaimana? Harapan ini? Industri musik Bali itu harus mandiri. Jadi kita tuh tidak tergantung dengan tren-tren musik luar, nasional dan luar. Karena kalau menurut saya pribadi, Bali itu punya punya khas musik, karakter musik ya. Jangan terpengaruh, kalau bisa umpamanya, tapi mungkin pengaruh-pengaruhnya ambil dikit-dikit aja, tapi tidak merubah dari apa, contoh kayak pentatoniknya jangan dimain-mainin lagi gitu loh. Kita punya khas, mungkin nanti supaya bisa musik Bali itu bisa menjadi tren di luar gitu loh. Nasional tuh. Ya gitu loh. Jadi kita bisa menjadi Baik, terima kasih Doni. Selamat sukses terus dengan Lolotnya. Baiklah pemirsa, itulah ngerew interview saya bersama Doni Lesmana, seorang gitaris, seorang instruktur gitar, dan seorang arranger. Saksikan terus ngerew interview, dan akan ada orang-orang hebat selanjutnya di ngerew interview. Terima kasih Don, terima kasih banyak Don. Om Santi.